Masih bertemu kembali dengan saya hari ini. Mata diklatnya atau materi Ombus pada sesi berikutnya adalah tentang pemaparan proses perkuliahan. Sudah disinggung di awal atau sebelumnya bahwa kawan-kawan mahasiswa adalah orang-orang yang harus sudah belajar mandiri. Semua tentang proses perkuliahan harus disiapkan oleh mahasiswa, tidak seperti ketika zaman sekolah di sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama yang diberikan paket ataupun petunjuk yang seragam sesuai dengan kelasnya masing-masing oleh guru walinya, seperti itu, wali gurunya. Kaitannya dengan proses perkuliahan di Universitas Siliwangi, ini tahun ini sedang masa era kebiasaan baru yang abnormal atau tidak normal. Walaupun demikian, belajar tidak boleh berhenti, kegembiraan tidak boleh tercederai. Maka dengan cara apapun proses perkuliahan harus tetap berlangsung. Alhamdulillah tidak ada jeda Anda satu angkatan vakum ataupun cuti massal. Nah, kaitannya dengan proses perkuliahan di jurusan pendidikan geografi, ini bicara real atau rencana perkuliahan di semester sekarang. Dan mungkin akan diceritakan juga bagaimana kondisi perkuliahan insya Allah setelah COVID berlalu atau berlangsung, kita akan berkuliah secara langsung, tidak daring alias luring di luar jaringan. Hari ini biasanya kita bergembira, biasanya ketika Ombus ini kampus penuh, mahasiswa baru yang hadir di kampus sangat membludak. Anda dan kawan-kawan lain biasanya saat seperti ini terkonsentrasi di satu tempat. Para mahasiswa kakak tingkat Anda memfasilitasi Anda untuk mengenal kampus. Biasanya kampus sangat ramai dengan euforia perayaan ataupun kegiatan Ombus. Tapi saat ini karena darurat COVID, suasananya menjadi hening. Kemarin pembukaan Ombus oleh Pak Rektor dan Ketua Senat, hanya 3 atau 2 orang kawan Anda yang mewakili hadir di kampus. Selebihnya kita belajar dan menyimak dari online, Zoom dan atau YouTube atau media channel lainnya. Nah, oleh karena itu untuk proses perkuliahan saat ini saya menyampaikan rencana karena kita tidak dan belum berkomunikasi langsung, tidak bertatap muka langsung. Saya akan mengingatkan kembali, jika kawan-kawan sudah dan atau belum masuk WA Group, segeralah untuk daftar dan menjadi anggota WA Group untuk komunikasi seluruh dosen dan seluruh mahasiswa geografi. Jumlah seluruh mahasiswa adalah 127. Mungkin terverifikasi ada yang tidak daftar ulang atau yang lain. Saya belum menerima informasi yang validnya. Tapi apabila sudah masuk ke WA Group, nanti akan dibagi sesuai dengan kelompok dosen penasehat akademiknya. Setelah ada dosen penasehat akademiknya, nanti setiap dosen penasehat akademik atau dosen wali atau wali dosen akan membimbing dan informasikan langkah-langkah perkuliahan dan informasi penting lainnya. Dan tentu kami juga akan men-share form yang harus diisi sebagai biodata update atau aktual, sehingga kita mengetahui di mana 120 mahasiswa geografi ini sekarang berada, dari klaster mana atau wilayah mana. Mudah-mudahan kita memiliki mahasiswa yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Banyak alumni kita, kakak tingkat Anda dari Medan, dari wilayah Indonesia Timur, sekarang karena Unsil sejak 2014 menjadi perguruan tinggi negeri, maka kawan-kawan bisa daftar dan lulus atau diterima di Universitas Siliwangi dengan
4 proses yang saat ini menjadi luar biasa. Di antara kawan-kawan yang lain atau sekian banyak, ada yang berhasil masuk ke Universitas Siliwangi melalui jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Setelah itu, jika tidak lolos di situ, Anda berkesempatan ada seleksi berikutnya, SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini dikoordinir oleh wilayah atau Badung, ya, Jawa bagian Barat. Dan ternyata sekarang ada satu lagi yang luar biasa, SMMPTN, Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Wilayah Barat. Dan satu orang di antara kawan kita ternyata masuk di jalur atau rezekinya, kesempatannya melalui seleksi tersebut. Dan yang terakhir adalah beberapa kawan kita masuk melalui jalur penerimaan seleksi mahasiswa Unsil melalui jalur ujian mandiri, yang sama-sama semua juga ujiannya adalah menggunakan UTBK, ya, ujian tulis berbasis komputer. Nah, kembali ke perkuliahan. Jadi perkuliahan yang akan dibimbing oleh atau diarahkan oleh dosen wali nanti akan diinformasikan dan mengetahui, sekaligus silakan berkenalan dengan dosennya masing-masing. Yang tadi saya sebutkan, mungkin untuk tingkat 1 Anda akan bertemu dengan Ibu Dr. Cucu, Ibu Dr. Siti Pajarayani, Bapak Erwin, Bapak Darwis, Ibu Tine, Bapak Ruli, Ibu Yani, Pak Haji Nedi, dan dosen lain mata kuliah umum. Biasanya memberikan atau membuat grup WA juga untuk informasi komunikasi teknis perkuliahan. Nah, itu adalah WA grup untuk saluran komunikasi atau berkomunikasi. Untuk kuliahnya sendiri, kita menggunakan teknologi informasi untuk mengganti atau mengubah dari kelas konvensional, biasa masuk kelas, ada ruangannya, ber-AC, dan nyaman. Insya Allah Unsil sudah lengkap dengan fasilitas yang siap menyambut mahasiswa baru dengan layanan terbaik. Biasanya seperti itu. Tetapi untuk semester sekarang, kawan-kawan masih di rumahnya masing-masing. Kita akan suguhkan materi sampai ke rumah Anda masing-masing melalui gadgetnya, handphone ataupun laptop. Jadi nanti dosen akan memiliki kelas virtual. Setiap dosen boleh memilih kelasnya dengan aplikasi yang dikuasainya. Yang paling banyak biasanya semester kemarin menggunakan Google Classroom, atau Unsil sudah memfasilitasi LMS khusus, ada namanya virtual class atau piklas.unsil.ac.id. Dan ada juga dengan platform lain yang mungkin setiap dosen nanti akan menginstruksikan kawan-kawan untuk menggunakan platform yang mana. Itu adalah istilahnya asinkronus. Asinkronus itu aplikasi yang tidak tatap muka langsung, mengakomodir kelas yang dari konvensional menjadi virtual. Sama prosesnya, materi disampaikan, evaluasi juga dapat dilakukan, proses dan lain sebagainya masih tetap bisa menggunakan aplikasi yang nanti akan diinformasikan kepada para mahasiswa. Yang berikutnya adalah para dosen juga mengkolaborasikan jika pertemuan pembelajaran atau perkuliahan tatap muka langsung seperti ini, atau kawan-kawan kemarin melihat Zoom atau sudah terbiasa dengan Zoom atau Google Meet atau yang lainnya, nah itu adalah namanya sinkronus. Jadi dosen dan mahasiswa berinteraksi langsung sehingga kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol. Kenapa jurusan belum melakukan itu? Karena dari universitas memang menseragamkan harus merekam atau recording seperti ini. Mudah-mudahan nanti setelah masuk WA Group kita akan berdialog langsung setelah atau di luar jadwal ombus yang dikendalikan oleh universitas. Jadi jangan lupa masuk WA Group untuk kemudian kita share berbagai informasi termasuk link untuk
tatap muka langsung atau berdialog langsung, insya Allah dengan seluruh perangkat staf dan dosen geografi kita akan melakukan virtual live mudah-mudahan minggu berikutnya. Nah, setelah itu nanti kawan-kawan akan memperoleh materi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang tadi sudah saya sampaikan untuk semester 1 untuk 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada 16 kali tatap muka atau perkuliahan bertemu langsung dengan dosen baik dengan aplikasi daringnya ataupun menggunakan tatap muka langsung menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet dan aplikasi lainnya. Oleh karena itu, proses perkuliahan yang saat ini atau ke depan akan dilakukan di jurusan geografi dan atau di seluruh jurusan di kampus-kampus yang lain juga masih melakukan proses perkuliahan daring. Oleh karena itu, kawan-kawan mahasiswa harap bersiap dengan peralatan dan logistik yang memadai. Mohon maaf jika memang ini masih belum bisa kuliah normal karena sesuai edaran, tetapi semester yang lalu ada bantuan pulsa dari lembaga, dari kementerian, dan ada beberapa bantuan lain dalam hal memfasilitasi, memberi logistik untuk perkuliahan ini. Namun walaupun demikian tentu kita harus berhemat. Kalaulah sebelumnya kawan-kawan mahasiswa yang khusus dari luar daerah masuk ke Tasikmalaya, jika belum mengenal Tasikmalaya silakan di Google, silakan dicari dan dipelajari. Atau nanti kita ada sesi khusus mengenalkan lingkungan kampus berkeliling dan atau sekitar kota Tasikmalaya. Jadi kawan-kawan harus sudah siap. Dulu sebelum ada masa pandemi, kosan ataupun tempat kontrakan di sekitar kampus sudah sangat ramai dipesan atau di booking oleh Anda semua. Tapi sekarang zaman sudah berubah, kondisi sudah tidak seideal dulu atau tidak seperti dulu. Kos-kosan juga sekarang sepi. Seperti yang saya sampaikan, kampus tidak memiliki atau tidak terbiasa dengan hal yang demikian. Tapi apapun itu kita harus patuh pada protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selamat, sehat sentosa, COVID segera berlalu. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Februari atau semester genap kawan-kawan bisa ke Tasik dan kita bisa menyelenggarakan perkuliahan secara tatap muka langsung. Itu harapan kita bersama, sehingga mungkin nanti silaturahminya akan ada sesi kedua. Kita biasa menyelenggarakan pekan geografi atau dulu namanya temu warga. Jika kondisi memungkinkan ya kita akan lakukan seperti itu. Jadi ombusnya akan kita geser, sesi silaturahminya akan kita lakukan pada masa yang sudah baik atau kondusif. Demikian proses perkuliahan. Jadi jangan lupa semua informasi agar dosen bisa mengakses Anda. Tentu kami membutuhkan Anda untuk dapat bergabung di WA group yang selalu saya sampaikan ya. bit.ly/maba geografi. Maba geografi huruf pertamanya besar dan ditulis disatukan atau disambung. Terima kasih. Sampai bertemu di materi yang lain. Salam.